Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oh ya, Ada yang kita bisa dibantu, Pak? ini mau tanya-tanya. Ini dengan Bapak apa ini, Pak? Helmut Simamura. Oh, Helmus Mamora. Ini di Dinas Lingkungan Hidup ya? Iya benar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Pak. Ya. Bapak di sini sebagai apa di Dinas Lingkungan Hidup, Pak? Saya di sini dipercayakan oleh pimpinan sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Oh iya, Pak ya. Jadi program di bidang ini ya apa itu, Pak? Bidangnya di bidang Bapak yang Bapak Kalau tangani? konteks besarnya adalah pengendalian, Pengendalian ya? pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oh, Nah, pencemaran itu kan ada yang pencemaran air, kerusakan tanah, seperti itu, Pak. oh iya ya. Eh, Sekarang kan lagi banyak isu di sekitar karena kita itu daerah pariwisata, Pak ya. Betul. Nah, di sekitaran kawasan Danau Toba ini khususnya di Kabupaten Samosir yang banyak pantainya, Pak ya. Ya benar. Sekarang lagi banyak enceng gondok. Kira-kira banyak masyarakat keluhkan, bagaimana sih enceng gondok ini kok nggak ada tanggapan sih dari Dinas Lingkungan Hidup? Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Kira-kira pendapat Bapak bagaimana? Ya, kalau dalam konteks keilmuan, eceng gondok itu adalah indikator alami ya. Indikator alami di mana sudah banyaknya eutrofikasi. Maksudnya materi-materi organik Ya. yang sifatnya polusi air. Demikian. Ya. Dari limbah ya, limbah masyarakat, limbah kegiatan domestik, dan macam-macam yang ada di daratan. Gitu. Ada juga dari pertanian. Nah itu terbawa oleh limpasan air hujan misalnya atau air dari drainase seperti itu, Pak. Jadi kira-kira dari orang Bapak nih, ya, Ya. bagaimana cara untuk membersihkan enceng gondok yang sekarang, khususnya di daerah-daerah yang dekat-dekat dengan Dabuhan atau dari tujuan objek wisata, gimana kira-kira Pak? Kami dari bidang kami ada instruksi dari kepala kami kerjakan. Ya kami melibatkan anggota. Anggota kami ada tenaga harian lepas yang bertugas untuk membersihkan pantai Danau Toba. Misalnya kalau ada informasi dari warga kepada pimpinan, pimpinan menginstruksikan kami untuk membersihkan di sekitar pantai seperti itu, Bapak. Nah, Hmm, kami juga memperhatikan keselamatan kerja karena faktor di sini ya eceng gondok itu kebanyakan berada di tepi pantai yang berteluk betul atau loh. yang dalam ya. Oh ya, Jadi kami memperhatikan keselamatan kerja juga. Kalau misalnya ada posisinya tidak aman bagi keselamatan kerja, ya kami menggunakan alat bantu seperti tali, jangkar, seperti itu. Nah, kalau dia dekat, ya kita ambil secara manual. Seperti itu, Bapak. kira-kira sulit nggak ketika kita mau membersihkan enceng gondok yang ada di tepi pantai itu Pak? Ya, kalau kesulitan, semua pekerjaan ada kesulitan. Namun kita ya mencari solusi lah. Ya, Bagaimana misalnya yang tadi kondisi ada faktor kedalaman ya. ya, Nah, di pantai ada misalnya di Simanindo, di Ambarita itu kan dalam. ya. Jadi kita gunakan tali, jangkar seperti itu. Kita tarik ya ke pinggir pantai yang bisa dijangkau tangan. Nah, kalau di pantai yang dangkal ya kita ambil secara manual. Kita masukkan ke kontainer, dibawa ke rumah kompos. Jadi eceng gondok ini ya kita ubah dari yang tidak terpakai menjadi terpakai. Misalnya eceng gondok ini sudah kita coba untuk membuat kompos organik yang Kompos bisa organik ya? iya. Di mana itu Pak? Ada apa tempatnya Pak? Ada di Palumbuan, Pak. Di mana Pak? Di Palumbuan, Di Parlemen itu daerah mana itu Pak? daerah Palipi. Oh, Iya, jadi ada di situ rumah kompos. Nah, kita sudah produksi. Nah, itu produksinya tergantung sumber bahan baku. Seperti itu, Bapak. berarti enceng gondok itu dibuatkan jadi apa Pak ya? Menjadi pupuk deh ya? Iya. Jadi kami mengharapkan juga kerjasama dari masyarakat di sekitar Kabupaten Samosir ya atau di sekitar Danau Toba yang keterbatasan pemerintah daerah masing-masing kan ada, Ya. apakah itu mengenai anggaran dana atau tenaga kerjanya atau alat bantu Ya. yang membantu petugas untuk membersihkan eceng gondok seperti itu. Nah, kami juga sudah mengusulkan rencana uh, kapal kapal pembersih eceng gondok yang dilengkapi dengan alat mekanis. Mekanis ya? Iya. Jadi alat mekanis ini adalah membantu untuk menjangkau dan menangkap eceng gondok
yang di daerah kedalaman. Nah, seperti itu. Jadi Hmm. ditangkap, masukkan ke conveyor, conveyor masukkan ke mesin pengolah pencacah cengondok, lalu masuk ke kabin, ke Hmm. apa ya, ke lambung kapal. Jadi kita rencanakan kapal itu bertonase 30 gross ton, 30 GT. 30 GT Pak ya? Iya, jadi kapasitas yang bisa diangkut nanti itu kurang lebih 15 ton. Seperti itu Pak, eceng gondok yang akan kami produksi nantinya. Ya, karena kita lihat Pak ya, enceng gondok itu sepertinya dari kiriman Pak ya. Kita lihat sepertinya kenapa dia mesti arah ke Samosir ini ya, kadang-kadang gitu kita lihat Pak. Kalau secara pengalaman ya, secara pengalaman visual itu tergantung kondisi air ya, perairan. Nah, kalau dia misalnya dari ini seperti apa nah, eksodus ya, Ya. berpindah dari tempat yang padat cenggondok terbawa arus air karena angin kencang atau apa gitu ke daerah Samosir, pada umumnya ke daerah Samosir seperti itu. Misalnya daerah Pangandaran, Simanindo, Palipi itu biasanya. Karena itu biasanya yang di daerah yang bentuknya seperti ceruk ya, curug. Ceruk itu atau kayak seperti palu ke bawah ini yang luasannya terbatas gitu ya. Luasannya itu jadi kalau dia terbawa misalnya dari arah Toba atau dari arah Silalahi, Laut Silalahi, itu pada umumnya ke Samosir. Kalau dia angin kencang mengarah ke Samosir, demikian Bapak. Kira-kira harapan Bapak masyarakat khususnya Kabupaten Samosir yang lahannya ada di sekitaran tepi pantai. Apa kira-kira mengenai enceng gondok ini, Pak? Ya, kalau ya namanya eceng gondok ya, itu kan proses indikator apa? Artinya indikasi bahwasanya di daerah tersebut sudah terpolusi, ya kan, terpolusi materi-materi limbah organik. Jadi harapan saya ini ya sesama masyarakat lah, saya juga masyarakat ya, Iya. masyarakat tapi bekerja di pemerintah. Ya marilah sama-sama kita menjaga kebersihan perairan kita. Nah, kebersihan dari sampah. Kalau misalnya ada air limbah dari kamar mandi, kalau bisa ya dibuatlah bak Hmm. atau aliran paritnya jangan langsung terbuang ke Danau Toba. danau Oh, gitu. intinya untuk menjaga ke netralisasi air Danau Toba gitu, Pak ya? Iya, jadi pada umumnya ya, kalau ada juga fungsi-fungsi daripada cenggunung ini secara apa alaminya adalah dia sebagai biofilter. Oh ya. Nah, dia penyaring alami ya. Tapi kalau dia sudah banyak sekali itu menjadi gulma dan menjadi pengganggu. Nah, Hmm. estetika menjadi kurang. Dan itu membahayakan juga bagi keselamatan penyeberangan armada air seperti itu Bapak. Hmm. Kira-kira ada nggak masyarakat yang mempergunakan enceng gondok itu untuk ke pertaniannya? Untuk saat ini mungkin ada ya, saya belum bisa mengatakan tidak ada, tapi mungkin ada. Dan mungkin ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memanfaatkan eceng gondok untuk pupuk organik, sudah ada mungkin. Dan ada mungkin juga sudah memanfaatkan untuk kerajinan tangan. Seperti beberapa tahun yang lalu yang silam itu digunakan untuk anyaman, Oh ya ya. kerajinan tangan seperti itu. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak nampak ya. Tapi saya bukan artinya memastikan itu tidak ada lagi, pasti Eh, ada ya. kepada masyarakat dari dinas ini kira-kira apa sih yang pernah pernah nggak sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Samosir ini dari bidang Bapak? Kebetulan saya masih baru ya, baru di bidang ini. Jadi kalau sebelumnya sudah ada Pak, Oh ya, sudah. iya, dari kader-kader lingkungan hidup gitu ya. Kemudian dari kelompok-kelompok masyarakat yang pernah kami kunjungi seperti itu. Ini sudah berapa bulan Bapak di sini kepala bidangnya, Pak? Kira dari bulan Januari Pak. Januari ya. Oh ya. Iya. Jadi eh, eh, Bapak punya program ke depannya apa kira-kira mengenai enceng gondok ini, Pak? Ya, kalau saya mempunyai program bagaimana memanfaatkan eceng gondok yang tadinya tidak berguna menjadi berguna, yaitu dengan cara memanfaatkan eceng gondok menjadi pupuk organik, Pak. Oh Ya, iya pupuk iya. organik, yang mana pupuk organik ini kita manfaatkan untuk membantulah menjadi kompos ya, kompos organik seperti itu. Jadi kita mengolah eceng gondok ini dicampur dengan kotoran ya. Kemudian kita campur dengan larutan bioaktivator. Nah, kita busukkan, lalu kita olah, cacah, kemudian kita saring. Jadi Ya. saringannya itulah kita gunakan untuk
sebagai pupuk tambahan untuk tanaman. Oke, makasih atas keterangan sedikit Pak ya. Iya, Ya, terima sama-sama kasih Pak. sudah mengganggu waktunya. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Siapa nama lengkapnya tadi Bapak? Nama lengkap saya Helmut Todotua Simamura. Helmut? Helmut. Helmut ya? Ya, Helmut. Helmut tua. Iya, Ya, makasih. sama-sama Pak.